sangat menarik. Jadi, di awal ini saya, suggest Bapak Ibu dinyalakan dulu ya sebelumnya dinyalakan videonya supaya bisa lebih interaktif nantinya. Kemudian juga mic-nya jangan lupa di-off-kan, jadi bisa mendengar dengan lebih jelas. Karena malam hari ini sangat spesial Bapak Ibu, kalau perlu juga sediakan catatan ya. Malam hari ini sangat spesial karena Bapak Ibu akan mendengarkan langsung informasi yang sangat bermanfaat ini dari narasumber kita, seseorang dengan latar belakang farmasis, lulusan ITB, dan beliau adalah praktisi natural health selama bertahun-tahun dan juga seorang entrepreneur. Dan lewat beliau dengan konsep natural health ini, sudah begitu banyak orang yang terbantu ya, pulih kembali kesehatannya, dan klien beliau itu bukan hanya di berbagai kota di Indonesia Bapak Ibu, tapi juga di luar negeri. So, beruntung sekali malam hari ini kita semua bisa bersama di sini dan beliau hadir bersama kita. Tanpa panjang lebar, saya akan mengundang Bapak Rahmat Hidayat. Silahkan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Ibu Rina. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Rahmat dari Bandung diberikan kesempatan untuk share di forum ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan bisa share juga kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman yang menghadapi tantangan yang sama. Karena kita tahu kita akan bahas tentang tema tentang diabetes. Karena ini sesuatu hal yang umum, banyak sekali di masyarakat, ini semacam momok yang jadi ditakutkan oleh masyarakat pada umumnya. Padahal sebetulnya kalau kita mengetahui penyebabnya, faktor-faktornya, kemudian apa yang bisa kita lakukan, maka itu sebenarnya kita bisa hadapi dengan santai aja sebetulnya. Artinya dalam artian kita tidak parno gitu ya, tapi kita benar-benar lakukan prosedur supaya kita bisa jaga gula darah kita. Karena poinnya nanti adalah dijaga bagaimana kita menjaga kadar gula darah kita tetap normal. Oke, kita mulai saja. Kita mulai ya. Jadi kita punya konsep namanya happy, healthy, harmony, bahwa yang paling penting itu pertama kita harus happy dalam kondisi apapun, happy. Karena dengan happy itu sebagai modalnya kita. Kalau kita happy maka kita bisa menarik yang lain. Nah, kemudian healthy yang kedua. Healthy adalah sehat ya. Sehat jasmani dan rohani, ini juga sangat penting karena tanpa kesehatan yang bagus, maka kita juga nggak bisa menikmatin apa yang kita dapatkan. Nah, kemudian harmoni dalam berbagai hal. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, kita kan kenal bahwa ada 10 penyakit kronis utama yang ada di dunia ini. Pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, kita kenalnya ya. Itu adalah 58%, kemudian kolesterol tinggi ini 47%, kemudian 31% itu radang sendi, 20% itu penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner, kemudian 27% diabetes. Nah, ini akan kita bahas secara detail karena hipertensi, kolesterol ini juga ada hubungan, termasuk jantung ini ada hubungannya dengan diabetes ini. Kemudian juga penyakit ginjal kronis ini juga, kemudian 14% gagal jantung, 14% depresi, 11% penyakit Alzheimer dan demensia, kemudian 11% penyakit paru-paru atau obstruktif kronis ya. Jadi ini adalah 10 penyakit kronis utama yang ada di dunia ini saat ini. Oke. Nah, menurut WHO seperti ini, menurut data seperti ini bahwa 80% 1 dari 5 orang itu setidaknya memiliki satu kondisi kronis yang 10 tadi. Jadi dari 5, 1 tuh ada. Nah, kemudian 68%-nya atau 2 atau lebih mereka memiliki kondisi 2 atau lebih kondisi kronis. Jadi ini benar-benar sesuatu yang harus sangat-sangat kita perhatikan banget gitu karena memang kondisinya seperti ini. Oke? Nah, kemudian kita mengenal, ini ada tantangan kesehatan baru global dan ini sangat berhubungan dengan lifestyle, dengan gaya hidup yang kita sebut dengan namanya sindrom X atau sindrom metabolik. Apa saja di sindrom metabolik itu? Yang pertama adalah obesitas visceral. Oke, kegemukan ya, di mana lingkar perut pria ini lebih dari 40 inch. Nanti boleh diukur masing-masing ya. Kalau misalnya kita udah lebih di sini, nah hati-hati, mungkin kita sudah masuk kategori ini. Ya, kalau wanita itu 35 inch.
Kemudian yang kedua itu adalah kolesterol. Kolesterol ini HDL-nya rendah. Jadi dalam lipida lemak itu ada LDL, ada HDL. Nah, kolesterol ini adalah LDL, low density lipid. Low itu rendah, density itu densitasnya rendah, kemudian lipid adalah lemak. Sehingga dia tuh mengendap sifatnya. Oke, kalau high density HDL itu udah high density. Nah, high density-nya ini rendah. Oke, kalau LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Nah, di mana pria ini lebih dari 40 mg per desiliter, kemudian wanita itu lebih dari 50 ini dikatakan ada penyakit, ada masalah di kolesterol ini. Berikutnya adalah resistensi insulin. Oke, nah resistensi insulin ini adalah sangat berhubungan dengan diabetes. Ini sangat berhubungan dengan konsumsi gula yang kita konsumsi, gaya hidup dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh. Karena ini akan berpengaruh dengan obesitas ini, kemudian juga berpengaruh pada kolesterol. Nanti saya akan jelaskan detail. Nah, di mana angkanya ini jika lebih dari 100 mg per desiliter, ini sudah mulai harus hati-hati, atau 5,6 milimol per desiliter. Nah, kemudian berikutnya, itu adalah trigliserida tinggi, ini juga bagian dari lemak, itu lebih dari 150 mg harus sudah hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah hipertensi, ada sistoliknya lebih dari 130 dan diastoliknya ada di atas 85 mg Hg ya. Nah, oke, kemudian berikutnya kita lihat, ini ada kunci hidup sehat. Nah, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan orang sehat? Nah, orang sehat itu adalah pertama yang disebut orang sehat itu, pertama suhu tubuhnya 36 derajat sampai 37 derajat. Itu yang pertama. Di seluruh dunia sama. Nah, yang kedua, nah ini yang jadi patokan adalah di mana pH tubuh seseorang itu adalah 7,35 sampai 7,45. Jadi darah kita itu harus ada di pH ini, di pH 7,35 sampai 7,45 ini. Di mana kalau pH darahnya seperti ini, maka ini sebenarnya sedikit basah. Dan darah kita sebetulnya dia disebutnya larutan dapar atau buffer. Jadi dia bisa menerima kalaupun kita kelebihan makanan yang asam atau yang basah, dia bisa kontrol sebenarnya. Dia akan jaga pH-nya di 7,35 sampai 7,45 ini. Nah, akan tetapi jika mulai berlebihan, maka pH darahnya jadi berubah. Nah, sehingga orang yang sakit itu pH-nya tuh asam. Oke, berikutnya. Nah, yang kita mesti perhatikan juga di kunci hidup sehat ini adalah menjaga tingkat oksigen dalam tubuh. Oke, nah dengan olahraga ya seperti itu. Nah, kemudian juga jaga pikiran atau mind kita. Ini ada persentasenya sangat besar karena stres itu akan memicu hormon dalam tubuh kita dan itu akan membuat tubuh kita menjadi asam, membuat tubuh kita menjadi asam dan akhirnya berpengaruh pada pH tubuh kita. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita tahu, mungkin kita pernah dengar bahwa yang namanya diabetes itu adalah penyakit yang disebut dengan ibunya penyakit. Oke, kenapa seperti itu? Karena komplikasi dari diabetes ini menyerang ke semua organ tubuh kita, dari mulai kepala, itu ada ke kepala ya, efeknya tuh ke stroke, kemudian juga turun ke jantung ya, ke jantung, kemudian juga turun ke kaki ke bawah, kebas dan seterusnya, sakit seperti itu. Kemudian jika itu terjadi pada mata, maka bisa menyebabkan glukoma atau diabetik retinopati ya. Kemudian juga bisa menyebabkan katarak juga gitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ini. Nah, kemudian juga ke kaki, kemudian juga ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita perhatikan ini adalah pembuluh darah yang normal. Pembuluh darah yang normal itu dia tidak ada plaknya, tidak ada yang penyempitan di situ. Nah, pada saat terjadi maka peredaran darah di sini ini adalah peredaran darah yang normal. Oke, ini seperti selang, sayatan selang ya. Jadi selang kalau misalnya dia ngalirnya lancar, maka tidak ada hambatan, maka dia alirannya lancar. Dan itulah tekanan darah yang lancar. Oke, tekanan darah yang sehat. Nah, kemudian diperhatikan yang B itu adalah ada penyempitan arteri, di mana di situ itu ada namanya istilah aterosklerosis. Ada plak di situ, ada yang nempel di situ. Nah, biasanya di sini adalah lemak. Nah, penelitian terakhir ternyata lemak ini dia bisa nempel di sini itu karena adanya gula. Kenapa? Gula ini ternyata dia jadi semacam lem yang menyebabkan si plak ini si lemak ini nempel pada pembuluh darah kita. Jadi ujung-ujungnya nyambung juga dengan gula sebenarnya.
Karena kalau gula kalau kita panaskan, kita perhatikan ya, kalau kita mungkin pernah manasin gula putih gitu, itu dia akan terjadi bentuk karamel, jadi lengket. Nah, ini juga terjadi dalam tubuh kita. Jika seseorang kelebihan gula darah, maka itu resiko terkena plak seperti ini sangat besar. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, jika ini terjadi kemudian tertutup sempurna dan ini terjadi di otak, kemudian pecah, terjadilah stroke. Atau jika terjadi pada organ-organ yang lain, sakitlah di mata jadi pecah, jadinya glukoma. Kalau misalnya di laki-laki di alat reproduksi itu bisa menyebabkan impotensi. Ini juga masalah di situ. Karena sebenarnya penderita diabetes ini darahnya mereka tuh kental. Dan kentalnya kenapa? Karena kadar gula darah yang tinggi dalam darah. Seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita selang air yang mengalir di selokan misalnya itu mampet, kental gitu ya, banyak kotorannya di situ, maka sirkulasinya terhambat. Dan ini akan sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang. Kenapa? Karena pada saat seseorang darahnya kental, kemudian sirkulasi darahnya terganggu, maka yang terjadi adalah suplai oksigen, suplai makan ke dalam sel menjadi berkurang. Akibatnya sel kelaparan. Di sel yang kekurangan makanan itu kelaparan. Dan akibatnya apa? Karena kelaparan dia mati. Nah, pada saat itu mati, maka mulailah terjadi pembusukan. Seperti itu. Jadi sebenarnya intinya ada di pembuluh darah seperti ini sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang. Oke, selanjutnya. Oke, nah sekarang kita bicara lebih detail tentang apa itu si diabetes mellitus. Nah, diabetes ini kita mengenal diabetes itu adalah kencing manis kalau orang bilang ya, kencing manis ya. Nah, kemudian juga berikutnya nih suatu penyakit jadi ini masalah diabetes ini terjadi karena kadar gula seseorang itu dalam darah itu tinggi di atas normal, dan itu termasuk kategori dari karena masalah metabolisme yang terganggu di situ. Oke, bisa jadi penyebabnya karena produksi insulinnya yang kita sebut dengan diabetes tipe 1. Kemudian yang kedua ada namanya diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 ini relatif lebih sedikit, hanya 5-10% secara populasi ya. Nah, sementara diabetes tipe 2 ini yang jauh lebih banyak. Nah, kemudian ada diabetes gestasional, ini terjadi pada kehamilan karena hormonal dan seterusnya. Kemudian ada diabetes tipe yang lainnya karena pemakaian obat. Nah, tapi pada umumnya diabetes yang umum terjadi di masyarakat ini lebih pada diabetes tipe yang kedua. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah gejala-gejala penyakit yang diabetes yang secara umum. Nah, ada yang dikenal ada 3 ya. Pertama sering kencing, kemudian yang kedua sering lapar, kemudian yang berikutnya sering haus. Dan kemudian gejala tambahannya adalah berat badannya cepat turun, ya. Kemudian berat badannya turun, kemudian kesemutan, kemudian gatal di daerah kemaluan, kemudian bisul yang hilang timbul, kemudian penglihatan kabur, cepat lelah, dan seterusnya. Kita bisa baca lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ya, apa saja komplikasi dan akibat dari diabetes tadi? Jadi, ketika terlalu banyak gula yang menetap dalam darah, dalam aliran darah pada waktu lama, maka ini akan mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Dan ini akan jika di mata ya gangguannya ada di mata, maka disebut retinopati diabetik. Kemudian kalau penyakit kardiovaskuler juga, kemudian gangguan ginjal, kemudian gangguan saraf di kaki dan seterusnya. Nah, komplikasinya ini akan menyerang pada jantung, stroke, infeksi kaki yang berat, bahkan menyebabkan gangren, bahkan sebagian harus melakukan amputasi, kemudian gagal ginjal, kemudian disfungsi seksual juga seperti itu. Nah, dan ini dalam 10-15 tahun ini, prevalensinya ini terus meningkat tajam. Jadi, karena memang ini sangat berhubungan dengan gaya hidup tadi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan bila telah didiagnosis penyakit diabetes ini? Pertama, mengikuti edukasi atau penyuluhan dan konseling tentang diabetes mellitus. Ini ada di pos pembinaan terpadu ya, Posbindu, kemudian ada fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, dan seterusnya, kemudian fasilitas kesehatan yang lainnya, rumah sakit, dan lain-lainnya. Kemudian mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, ini
Nah, kita nanti akan lebih banyak bicara tentang bagaimana mengatur pola ini. Dan ini berhubungan dengan sangat membantu bagaimana menjaga kadar gula darah kita tetap baik. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah melakukan latihan fisik secara teratur. Oke. Kemudian berikutnya ada juga penggunaan obat-obat tertentu untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi seperti itu. Kemudian jaga pola hidup yang sehat. Nah, kemudian kita perhatikan ini pada diabetes mellitus ini ada pengaturan makanan, terutama pada jumlah kalori yang ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan dan sebagainya. Ini bisa ditentukan biasanya ahli gizi yang melakukan ini sehingga mereka betul-betul bisa memberikan penjelasan yang sangat detail pada kliennya masing-masing. Nah, kemudian juga batasi penggunaan karbohidrat kompleks, misalnya nasi dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada hindari penggunaan sumber karbohidrat seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada namanya sindrom metabolik. Oke. Nah, kita lihat ada penyakit sindrom metabolik dan ini akan menyebabkan penyakit kronis yang lainnya seperti stroke, jantung, kanker, inflamasi, kemudian juga ada penyakit-penyakit yang lainnya ada beberapa. Selanjutnya ini ya jantung, kemudian radang sendi, gagal ginjal, Alzheimer. Nah, ini ada penyakit sambungannya seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas satu konsep di mana kita bicara dari aspek makanan. Karena sebenarnya kalau diperhatikan diabetes ini kan hubungannya dengan kadar gula darah. Pada saat kadar gula darah seseorang itu berlebihan di atas standar, maka orang itu menderita diabetes. Nah, maka upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka supaya kita sehat, terbebas dari diabetes ini adalah bagaimana membuat kadar gula darah kita itu ada dalam kondisi di dalam standar tadi. Jadi kita jaga semaksimal mungkin. Kalau ini bisa dijaga, caranya bisa macam-macam dengan pola hidup sehat tadi ya, pola hidup sehat, olahraga, kemudian nggak merokok, nggak alkohol, kemudian makan makanan yang gulanya diatur, kandungan gulanya diatur, kemudian juga obat-obatan yang sifatnya hipoglikemik itu untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Oke. Nah, salah satu yang akan kita bahas itulah tentang primitive cell, makanan primitif untuk sel. Nah, kita lihat ya, dan itu adalah bentuk sereal. Nah, kita akan lihat video ini untuk menjelaskan tentang bagaimana tubuh kita itu sebenarnya apa yang mesti kita lakukan kalau misalnya kita mengalami sakit tertentu. Karena tubuh kita itu terdiri dari sel. Kita perhatikan video satu ini. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat.
Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Oke ya, di situ jelas dijelaskan bahwa sel tubuh manusia itu terdiri dari sel. Jadi kesehatan seseorang itu sangat tergantung dari kesehatan sel. Karena kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel. Nah, apabila seseorang itu jaringannya selnya itu sehat, maka otomatis jaringannya sehat, kemudian organnya sehat. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sangat simpel. Ini memang sangat sederhana konsepnya. Semua orang bisa mengerti. Dan ini sebetulnya poin utama yang kita mesti paham. Bahwa kesehatan kita itu sangat tergantung dari kesehatan sel kita. Oke? Lanjut, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita perhatikan, nah, ada energi yang untuk sel ya. Ada ternyata ada namanya alpha PSP, alpha polisakarida peptida. Jadi dia adalah polisakarida itu kita tahu itu adalah poli itu banyak, sakarida itu gula ya. Jadi polisakarida jadi gula rantai banyak, polisakarida peptida itu protein. Ini adalah sumber energi. Di mana sumber energi ini dia akan mengaktifkan enzim di dalam tubuh kita dan si enzim ini dia akan menghasilkan namanya ATP, bioenergi production, atau ATP itu adenosine triphosphate. Oke. Nah, si adenosine triphosphate ini sangat berguna bersama enzim ini, dia akan melakukan proses regulasi metabolisme. Nah, di mana di sini akan melakukan proses pembuangan sel, pembuangan racun-racun dalam sel, kemudian perbaikan sel, kemudian perlindungan, kemudian juga peremajaan sel. Oke. Nah, kemudian Anda mengenal ada satu namanya alpha meta. Nah, kenapa alpha meta ini saya sampaikan? Karena kandungan utama di alpha meta ini adalah sebenarnya alpha PSP tadi, alpha polisakarida peptida. Jadi dia karbohidrat, kemudian juga protein, ada juga kandungan yang lainnya, mineral dan lain-lain, tetapi yang utama di sini adalah alpha PSP tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di mana si alpha PSP ini kelebihannya adalah dia punya teknologi yang sudah dipatenkan. Yang pertama adalah teknologi stabilisasi, di mana dia bisa mencegah bahan baku teroksidasi dan kerusakan nutrisi. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kalau beras yang kita makan, pada saat dia kena oksigen, maka dia teroksidasi, tengik lah. Nah, pada saat tengik itu dia rusak. Nah, si alpha meta ini dia dilakukan proses sedemikian rupa sehingga dia kadarnya dia akan terjaga. Kadarnya pada saat dipanen kemudian diproses, dia akan menjaga kadar gizi di dalam si alpha meta tadi. Sehingga dia menjaga kesegaran bahan baku. Nah, kemudian ada juga proses namanya hidrolisis mekanis, dan disebut juga prosesnya adalah pracerna. Nah, sehingga mudah diserap. Nah, karena menyediakan alpha PSP ini dalam molekul yang sangat kecil, karena dia diproses secara nanoteknologi. Jadi teknologi nano, jadi partikelnya sangat kecil. Nah, kemudian ini adalah sertifikat dari organik dari seluruh proses dari alpha meta ini. Ada pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan, penyimpanan, dan ini dapat mendapatkan sertifikat organik. Oke, berikutnya. Dan ini dipanen itu 1 kali setahun. Nah, pembibitan keseimbangan ekologi dia tanpa menggunakan pupuk kimia, tanpa pestisida, tanpa herbisida, dan pengendalian hama yang alami. Jadi benar-benar ini dapatkan sertifikat organik, artinya benar-benar ini sangat bagus untuk kesehatan, karena kita tahu bahwa organik itu pasti sangat kompatibel dengan tubuh kita. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita perhatikan. Nah, ini yang hijau ini adalah glukosa dari hasil dari metabolisme karbohidrat yang kita makan. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita makan nasi, itu kan dia polisakarida.
polisakarida. Jadi dia adalah karbohidrat rantai panjang. Kemudian di metabolisme dengan enzim-enzim dalam tubuh kita yang memotong ya istilahnya memetabolisme si polisakarida tadi sehingga dia menjadi partikel yang lebih kecil dan lebih kecil. Nah, partikel yang terkecil dari nasi tadi itu adalah glukosa dan yang hijau ini. Tapi glukosanya dia dalam bentuk beta. Jadi dia strukturnya itu beta. Beta itu artinya apa? Besar. Jadi sementara sel mulut sel kita, pori-porinya ada sebesar ini. Jadi sangat kecil. Sehingga dia tidak bisa masuk begitu aja. Nah, pada saat dia masuk, dia harus dibantu oleh namanya insulin. Oke, istilahnya tuh kalau istilah sederhananya saya itu ditangkap oleh insulin. Nah, kalau insulinnya itu bermasalah, maka si glukosa beta glukosa ini dia tidak masuk ke dalam sel, tapi dia berenang di pembuluh darah. Inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit diabetes. Seperti itu. Dimana dan untuk dia bisa masuk ke dalam, ini harus dipotong-potong, harus di metabolisme, jadi harus dibuat lebih kecil. Nah, untuk dibuat lebih kecil ini, satu molekul beta glukosa ini dia menghasilkan 36 energi. Sementara untuk memotong-motong ini jadi supaya dia masuk ke dalam sel dibutuhkan 35 energi ATP, adenosine trifosfat. Sehingga yang dihasilkan itu hanya satu energi yang kita gunakan aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Nah dan dia bekerja di organ namanya mitokondria. Nah, sementara alfa PSP, alfa polisakarida peptida itu dia punya ukuran partikelnya sangat kecil. Karena dia diproses di luar. Nah, yang menariknya satu molekul alfa glukosa ini dia juga menghasilkan 36 ATP, tapi dia tidak perlu dipotong-potong, dia bisa masuk begitu aja. Sehingga dia akan menjadi energi seketika dan ini akan membantu proses metabolisme tubuh. Sehingga yang terjadi istilahnya energi yang dihasilkan oleh alfa meta ini 36 kali lebih banyak dibandingkan energi yang dihasilkan dari nasi, karena kalau nasi itu cuma satu, sisanya 36 dikurangi 35 cuma satu. Tapi kalau alfa glukosa ini, dia masuk 36-nya masuk semua. Sehingga dia menghasilkan energi 36 kali lebih banyak dibandingkan energi yang dihasilkan dari nasi. Nah, dan si alfa glukosa ini, dia bekerja di mitokondria atau di PLN-nya. PLN-nya sel. Jadi istilahnya kalau rumah kita PLN-nya mati, misalnya listriknya jepret gitu ya, mati seperti itu, maka di tubuh kita tidak bisa melakukan aktivitas. Bayangkan malam ini misalnya tiba-tiba mati lampunya, PLN-nya mati, lampu mati, TV mati, Wi-Fi mati, dan seterusnya. Nah, kondisi seperti itu kita sebut namanya disfungsi metabolik. Nah, sakit itu ternyata 85% itu disebabkan karena disfungsi metabolik. Hanya sekitar 15% saja penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Jadi, apabila kita bisa memperbaiki mitokondria sel ini akan berakibat merembet kemana-mana. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah untuk case yang diabetes. Nah, untuk case yang diabetes, ini si alfa meta ini bisa ditaburkan di lukanya seperti ini, dan ini akan mempercepat proses regenerasi sel. Kemudian juga bisa ditutup dengan ion negatif dan ada di dalam angel seeker. Nah, kemudian berikutnya ini, untuk orang-orang yang mempunyai tantangan kesehatan itu disarankan minum minimum sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. 1-30 menit sampai 1 jam sebelum makan, supaya dia bisa mendapatkan melakukan proses pencernaan jauh lebih sempurna karena dalam perut kosong seperti itu. Nah, ini kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang ahli dari Amerika Serikat, dan yang beliau benar-benar sangat memahami tentang konsep alfa meta ini, alfa PSP ini, dan beliau adalah seorang dekan, juga beliau seorang saintis, kemudian juga beliau sudah mengkonsumsi alfa meta ini sudah puluhan tahun. Oke, kita lihat, kita nonton videonya dari Dr. Smart. I am Dr. Mark Dargan-Smith. I have over 40 years of integrative medicine experience and now do a lot of research in both functional foods, nutraceuticals, and in stem cell regeneration. Actually, I have been taking this Alpha Meta formulation for over 20 years now, and I'm happy to say I'm getting close to 70 years young and feeling 30 to 40, and I attribute a lot of that to the Alpha Meta formulations.
And those with metabolic dysfunction, they call it syndrome X, such as diabetes, heart disease, hypertension, cancer, AIDS, Alzheimer's, and even the elderly whose immune systems may be compromised just due to age and not function as well. So what's the solution? Empower your immune system and resistance with Alpha Meta in your lifestyle. You may ask, okay, how does Alpha Meta strengthen the immune system? Our immunity is our inner defense mechanism to protect ourselves. There are 2 steps of prevention. 1, non-specific or local protection from any pathogen. Number 2, specific defense mechanism or systemic function. Now, Alpha Meta can strengthen the immunity at the mucosal cells. Not only can Alpha Meta enhance the immune system by building and strengthening the immune cells, it can help with leaky gut syndrome, which can increase your toxic load and inflammation. Alpha Meta improves all metabolic dysfunctions, such as diabetes and the others as well that we mentioned, thus making individuals stronger and recover much faster. Alpha Meta can help with the overall health condition. It can repair and rebuild the mucosal lining of the lung. It can provide the bioavailable amino acids not only to help the liver produce all the antioxidants it needs, such as glutathione, SOD, and such. It needs to fight the free radicals and eliminate toxins, but also to provide the amino acid cysteine, which is essential for respiratory lung function. It can also provide the energy the body needs to create and regenerate new lung cells. It can also reduce the inflammation in the body by modulating the immune system. Well, an individual should take the Alpha Meta in warm water, 10 grams 3 times daily, now in this current situation, to build and strengthen the immune system, as well as for energy, so all cells can function at their highest level for prevention as the first line of defense. Get good exercise, eat healthy food, and take your Alpha Meta daily, and you will live a long, healthy, virus-free life. So feel empowered, especially when you have Alpha Meta power in your system. We can save so many lives around the world if everyone were taking this wonderful, functional food, Alpha Meta. Thank you. Oke, jadi kalau kita perhatikan itulah penjelasan tentang Alpha Meta itu. Nah, Alpha Meta ini adalah salah satu alternatif. Artinya pada saat saya menjelaskan tentang Alpha PSP, saya harus tunjukkan contohnya seperti apa. Jangan sampai Bapak Ibu jadi bingung, ini seperti apa produk yang realnya. Ini adalah salah satu alternatif. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mungkin bisa juga mendapatkan yang lain, tapi ini adalah salah satu yang based on pengalaman saya. Jadi saya bicara dari pengalaman saya bagaimana membantu untuk orang-orang yang diabetes ini dengan produksi Alpha Meta ini dan seperti itu. Jadi kenapa ini adalah sebagai contoh saja ya, sebagai satu contoh yang bahwa si Alpha Meta itu sangat membantu. Oke, selanjutnya. Nah, Nah, berikutnya lagi kalau kita perhatikan bahwa pada saat untuk pengelolaan orang yang sakit diabetes itu, salah satu yang mesti diperhatikan juga adalah mereka disarankan itu konsumsi buah dan sayur lebih banyak. Jadi kalau berhubungan dengan karbohidrat itu di seminimum mungkin, tapi kalau sayur dan buah itu dikonsumsi lebih banyak. Kenapa? Karena sayur dan buah ini itu relatif secara karbohidratnya itu nilainya itu sangat kecil. Jadi seperti itu, bahkan benar-benar sangat kecil sehingga benar-benar sangat aman untuk tubuh. Dan dia juga si nutrisi yang dari sayur dan buah ini itu akan sangat mampu akan membantu metabolisme tubuh, kemudian proses-proses dalam tubuh itu akan diperbaiki dengan nutrisi yang berasal dari si sayur dan buah. Saya pikir kita semua juga paham bahwa sayur buah ini sangat dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Jadi, ada istilah, kita mengenal bahwa dalam sayur itu ada istilah vitamin dan seterusnya. Nah, tapi ternyata itu ada istilah namanya phytonutrien. Oke, di mana itulah metabolit primer dari tanaman. Jadi dihasilkan oleh tanaman dan ini adalah warna alami dari tanaman dan dia berfungsi sebagai nutraceutical dan bioaktif yang dia bisa membantu mengurangi penyakit secara alami.
Contoh misalnya ada beberapa tanaman tertentu yang dia kalau dia luka, maka dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Atau misalnya tanaman-tanaman tertentu yang dia tumbuh di satu tempat yang dia punya dapat paparan ultraviolet itu sangat tinggi, maka dia bisa menetralisir bahaya dari paparan dari ultraviolet tadi. Oke, seperti tanaman yang sebelah ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dia proteksi diri dan penyembuhan diri ya. Jadi Alpi ini contohnya ya. Nah, kemudian apa sih fungsi fitonutrien itu sebetulnya? Nah, pertama dia mempunyai aktivitas antioksidan. Jadi antioksidan dan ini sifatnya alami. Antioksidan sifatnya alami. Nah, kemudian yang berikutnya dia juga mempunyai aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian aktivitas antimikroba. Nah, ini berhubungan dengan virus ya, dengan COVID saat ini sangat bagus. Sayur dan buah itu akan sangat bagus membantu meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, dan juga dia berfungsi sebagai antimikroba karena mikroba bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus seperti itu. Nah, kemudian juga si fitonutrien ini atau nutraceutical effect ini dia mempunyai efek anti tumor. Kemudian menstimulasi enzim metabolik berhubungan tadi ya dengan metabolisme, kemudian meningkatkan aktivitas metabolisme, kemudian menurunkan efek gula darah, kemudian menurunkan kolesterol juga, dan bisa bertindak sebagai aktivitas hormon. Seperti itu. Jadi, nah, berikutnya, ada 5 warna dalam sumber fitonutrien ini. Ada warna putih, kemudian ada ungu, ada merah, kemudian ada kuning, kemudian ada hijau. Seperti itu. Dan menurut data dari WHO ini, bahwa ternyata menurut penelitian, orang-orang yang makan sayur yang warnanya itu ungu, itu tidak cukup makan sayur 76%. Warna merah itu 74%. Warna kuning itu 80%. Dan hijau itu 69%. Karena mungkin kita taunya sayur itu hijau, tapi ternyata kita juga butuh warna yang lain. Dan tidak cukup makan untuk yang warna putih, itulah 83%. Jadi ini sangat seperti ini. Nah, dan rekomendasi dari WHO adalah seseorang itu, yang orang dewasa itu minimum konsumsi 400 gram sayur dan buah dalam 5 variasi warna tadi. Jadi sehari beberapa kali, bisa sampai 3 kali. Nah untuk ini, karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ini, maka ada satu teknologi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dari sayur dan buah ini dengan melalui namanya Vitomix. Nah, si Vitomix ini dia akan membantu, dia adalah ekstrak dari 22 jenis sayuran dan buah-buahan, dan dia diproses secara advance bioteknologi, di mana dia melakukan proses fermentasi bakteri yang menguntungkan. Jadi dia secara nilai gizi, karena ada proses fermentasi ini, dia nilai gizinya akan jauh meningkat dibandingkan dengan tanpa fermentasi. Kemudian bebas proses kimia, kemudian dia juga senyawa pracerna sehingga mudah diserap. Jadi pakai teknologi nano juga. Nah, kemudian dan dia mudah diserap ya, langsung diserap. Nah, kemudian semua warna ini paling nggak akan dipenuhi oleh si Vitomix ini ya. Jadi dalam 5 kali 400 gram ini bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi si Vitomix ini. Oke, baik itu secara warna, secara gizi, warna, gizi, dan seterusnya. Nah, dan bentuknya ini dia dalam bentuk tetesan, cairan tetesan. Jadi dia diteteskan ke dalam air tanpa rasa, tanpa bau, sehingga ini akan sangat membantu menjadi solusi. Kembali ya, ini pun juga bisa jadi alternatif buat Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan gizinya dalam hal sayur dan buah ini. Karena bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian, kalau konsumsi sayur 400 gram sehari, wah kayaknya nggak mudah. Kalau saya sih jujur aja nggak bisa gitu konsumsi seperti itu. Apalagi harus 5 warna. Jadi karena teknologi ini akan sangat membantu, bisa jadi alternatif buat Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pilihan untuk pemenuhan gizi secara untuk dari sisi sayur dan buahnya. Seperti itu. Termasuk anak-anak ya. Nah, kemudian kita mengenal konsep namanya to be strong lifestyle. Di mana di sini ini adalah alfa meta yang tadi kita bahas, itu lebih membangun sistem tubuh
karena dia membangun sel tadi ya, sel, kemudian jaringan, kemudian organnya sehat dan orangnya sehat. Sementara si Vitamax ini dia akan membantu melindungi tubuh dari gangguan dari luar, jadi memproteksi tubuh kita dari dalam. Oke. Jadi konsep seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang sangat penting, itu adalah yang disebut dengan namanya living water atau air hidup. Oke. Nah, kenapa kita bahas tentang living water ini? Karena ini berhubungan sangat berkolerasi dengan diabetes. Diabetes itu adalah penyakit karena berhubungan dengan darah. Darah seseorang yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa penderita diabetes itu dia darahnya mereka tuh kental. Dan kita tahu bahwa komponen air dalam tubuh manusia itu 70-80% itu air dalam bentuk darah dan cairan tubuh yang lainnya. Nah, sehingga air ini sangat-sangat krusial buat makhluk hidup. Seperti itu. Oke. Nah, dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah living water ini. Nah, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Ada istilah dead water, ada namanya living water. Nah, dead water ini adalah air mati, di mana dia punya kandungan oksigennya rendah, kemudian tidak membawa energi positif, kemudian tidak mudah diserap, karena dia relatif lebih besar partikelnya. Nah, sementara living water ini, dia punya kandungan oksigen tinggi, kemudian dia membawa energi positif untuk tubuh, kemudian ukurannya mikromolekul, jadi sangat kecil partikelnya, dan dia lebih teratur, sehingga dia bisa nampung oksigen lebih banyak. Dan kita tahu bahwa oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Pada saat seseorang itu konsumsi living water, maka kesehatan dia akan jauh lebih meningkat seperti itu, karena kandungan oksigen dalam darahnya, dalam tubuhnya itu akan dipenuhi oleh air ini. Nah, kemudian ini hasil tes, hasil penelitian bahwa jika air yang pertama ini, jika air dia terpapar oleh radiasi yang disebabkan oleh microwave, maka struktur kristalnya itu hancur, rusak seperti ini. Kemudian yang kedua, jika kena TV, radiasi dari TV ini juga rusak. Kemudian yang ketiga, radiasi karena kena radiasi dari komputer ini seperti ini. Nah, kemudian dari handphone seperti ini. Dan rasanya ini, keempat ini sangat familiar digunakan oleh orang-orang modern saat ini. Oke. Nah, ini adalah tentang living water, dead water dan living water. Bahwa, nah, kita punya untuk membuat living water ini, itu ternyata ada satu teknologi dari Jerman yang dia bisa membantu merubah secara struktur si air tadi, dia menjadi lebih teratur, menjadi living water. Nah, salah satu produk yang kita punya yang dibuat oleh di Jerman itu adalah namanya AlphaSpin. Nah, AlphaSpin ini membantu secara struktur bagaimana dia membantu putaran vortex dari si AlphaSpin ini, dia membantu merubah si struktur air tadi, si H2O-nya tadi, itu menjadi lebih teratur. Sehingga dia punya kandungan oksigen ini lebih banyak. Dan ini hasil tesnya. Hasil riset dari Masaru Emoto bahwa pada saat air yang dilewatkan ke dalam AlphaSpin ini, strukturnya dia berubah menjadi heksagonal, menjadi segi 6 yang cantik seperti ini. Sehingga dia bisa menampung oksigen lebih banyak. Seperti ini. Nah, ini adalah air keran, kemudian dia dilewatkan ke AlphaSpin, dia strukturnya ternyata dia berubah menjadi heksagonal seperti ini. Dan tentu air yang diminum ini jadinya jauh lebih berkualitas. Nah, ini seperti ini. Cara penggunaannya sangat sederhana, penggunaan AlphaSpin ini. Ini pertama bisa direndam seperti ini atau disimpan di atasnya, karena cara kerjanya ini gelombang. Jadi cara kerja dari AlphaSpin ini gelombang. Jadi pada saat dia kena gelombang dari AlphaSpin ini, walaupun dia tidak terkena secara langsung, maka si struktur air ini di dalam sini, ini dia bisa berubah menjadi heksagonal tadi. Jadi sangat simpel penggunaannya. Oke, nah begitupun juga dengan makanan-makanan. Intinya adalah semua yang mengandung air itu akan dipengaruhi oleh si AlphaSpin ini. Dia akan meningkatkan kualitas. Oke, nah kemudian sayur ya, kemudian kita cuci sayur dengan AlphaSpin ini, dia akan membuat si sayurnya jadi jauh lebih segar. Kemudian masak nasi, beras, ya seperti itu. Kemudian kalau disimpan di kulkas, itu pun juga akan membuat si kulkasnya tadi, semua isi kulkasnya, sayur-sayur yang ada di situ tuh jauh lebih awet. Nah, kemudian juga ini bisa digunakan untuk refleksi, karena si AlphaSpin ini juga mempengaruhi air dalam darah kita. Jadi bukan hanya air yang di luar, tapi air dalam darah kita. Dan kita lihat bahwa ini bisa digunakan, si AlphaSpin ini dia bisa digunakan untuk dengan cara digosokkan, direfleksi, karena dia akan titik-titik saraf di sini dia akan dipengaruhi oleh si AlphaSpin tadi.
Jadi titik-titik akupuntur sebetulnya yang kenapa kita melakukannya itu di telapak kaki atau di telapak tangan. Nah, kemudian misalnya kita juga bisa menggunakan cahaya. Nah, cahaya ini dia energi, dia akan menambah daya dari si alpha spin tadi. Misalnya ini orang yang sakit di daerah tenggorokan seperti ini simpan seperti ini. Kemudian juga kalau sakit di lutut, ini ditempelkan seperti ini akan sangat membantu sekali. Karena dia akan mempengaruhi air dalam darahnya. Karena pada saat seseorang itu kondisinya sakit, sebetulnya yang terjadi, di situ sebenarnya ada kekurangan oksigen sebenarnya di situ. Nah, pada saat peredaran darahnya lancar, maka suplai oksigen, suplai makanan menjadi bagus ke dalam sel tadi. Nah, termasuk juga ini, pada saat orang-orang stroke misalnya, orang-orang stroke, diabetes, ini bisa sangat membantu si alpha spin ini dengan cara penggunaan seperti ini. Disinarkan ke kaki, karena ini adalah titik-titik akupuntur ada di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dan ini saya harus tekankan dulu bahwa alpha spin ini dia bukan kategori medical device. Ya, dia tidak untuk diagnosis, tidak untuk pencegahan penyakit, untuk penyembuhan, tidak. Tapi ini sangat membantu. Jadi ini bukan kategorinya bukan produk kesehatan sebetulnya, tapi dia masuk kategori produk kebugaran. Tetapi ini sangat membantu sel tadi untuk menjadi lebih harmonis. Akibatnya itu ke penyakit. Tapi kita tidak boleh bilang itu secara langsung bahwa ini menyembuhkan penyakit. Ini nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi alpha spin ini adalah tools yang membantu, tapi dia kategorinya dia adalah wellness product seperti itu. Nah, ini demikian untuk tentang konsep happy, healthy, dan harmoni ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari rekan saya, dari yang pertama dari Surabaya, dari Dr. Sugeng. Jadi beliau adalah spesialis bedah dan beliau banyak sekali membantu pasien-pasiennya beliau di daerah Surabaya ini yang menderita sakit diabetes khususnya, stroke dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Kita akan tonton video yang satu ini. Oke ya, kita sambil tunggu. Oke. Seorang wanita ya, 67 tahun, mirip ya. Kami awalnya seperti ini ya, 18 September. 2 hari kemudian saya langsung operasi buka. Nah, ini hancur semuanya, habis ini. Jadi kelihatan dari urat-uratnya itu kelihatan sekali. Nah, setelah saya rawat dengan alpha spin, terus mulai membaik. Saya tutup juga kumannya, terjadi perbaikan. Bahkan kumannya itu sensitif sekali terhadap tetrasiklin, super tetra. Nah, sehingga terjadi perbaikan, lihat aja tanggalnya ya, 2 bulan lebih ya. Terus ya kondisi terakhir ini setelah saya kontrol di rumah aja sama perawat yang merawat di rumah ya, dengan ini akhirnya terjadi perbaikan, jadi urat-uratnya tidak ditutup lagi dan pasiennya bisa jalan. Dan dahsyatnya selama saya rawat ini, pasiennya juga mengalami stroke juga, sehingga dari dokter anestesinya waktu itu merawat di ICU, saya gunakan alpha spin untuk kepalanya, akhirnya stroke-nya pulih seperti itu. Nah, ini ada kasus yang kedua seperti ini. Ini Bapak 64 tahun, cukup menantang ya, kena diabetes, kena stroke kaki kiri, dan kaki kirinya juga kena ada lukanya, jadi lengkap kakinya. Right? Nah, mestinya kena stroke kakinya lebih kecil, tapi ini lebih besar, dalam isinya nanah ya. Right? Terus, nah ini saya keluarkan, lebih kempes. 3 hari kemudian, nah cukup menantang ini. Dan ini pasien minta saran kepada saya, ya. Ini belum saya coba alpha meta dan alpha spin sama sekali, ya. Dan ibu ini mau suaminya supaya kakinya tidak jadi diamputasi, sehingga dia meminta untuk terapi yang lebih maksimal selain obat ya. Nah, saya terapi dengan alpha spin dan alpha meta. Slide terus. Nah, fungsinya sama seperti tadi, ya. Slide lagi. Nah, 6 hari kemudian lumayan sudah merah. Sudah merah seperti ini, saya berani untuk memulangkan pasiennya. Ya, slide terus, ikuti terus, ya, terus. Kita lihat tanggalnya ya. Terus, slide, ya. Nah, 2 bulan.
Jadi 2 bulan selamat. Dan sekarang orangnya bisa jalan. Meskipun nggak stroke ya, stroke-nya udah lama. Dan masih ini bisa jalan. Saya terakhir ketemu dengan dia sebulan yang lalu. Ini terakhir kondisi kakinya. Oke ya, luar biasa ya. Alfaspin dan Alfameta ini sangat membantu. Tapi yang saya mau ingatkan adalah bukan berarti pada saat konsumsi Alfameta kemudian gunakan Alfaspin, obatnya berhenti. Bukan begitu. Jadi tetap obatnya dikonsumsi sesuai dengan saran dokternya. Jadi Bapak Ibu jangan lepas dari dokter karena mereka yang bertanggung jawab penuh sangat paham kondisi Bapak Ibu. Nah, Alfaspin Alfameta ini menjadi bisa sebagai pendamping. Jadi kalau saya sendiri di lapangan seringkali misalnya ketemu dengan orang-orang yang sudah konsumsi obat kemudian dalam jangka panjang tapi dia juga mengalami sakit seperti ini. Nah, kemudian yang bersangkutan tapi juga tidak ada perbaikan. Karena obat itu dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini sangat dibutuhkan karena betul-betul misalnya terjadi infeksi, itu mau nggak mau harus dikasih antibiotik, itu mau nggak mau. Nah, atau misalnya sakit itu pun juga sakitnya juga harus diberikan penghilang sakit atau radangnya pun juga harus ini. Tapi orang-orang seperti ini itu perlu diberikan pada saat konsumsi itu. Nah, sebagian dari mereka itu mungkin tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Nah, saya pernah ada satu case yang mirip seperti itu, orang yang diabetes kemudian dia bekas luka di tangannya dan bengkak, padahal dia konsumsi obat tadi ya, obat karena saya buka apotek juga. Jadi dia konsumsi obat, kemudian juga obatnya saya perhatikan antibiotik ada, penghilang sakit ada, radang juga ada, tapi tetap masih bengkak. Nah, kemudian saya sarankan beliau untuk gunakan Alfaspin. Saya pinjamkan pada saat itu karena juga saya perlu meyakinkan bahwa ini benar-benar bisa membantu dan ternyata yang terjadi adalah benjolannya nanahnya tadi pecah. Jadi dia keluar setelah 5 hari kering. Obatnya masih tetap konsumsi. Jadi artinya ini sangat membantu. Jadi bukan berarti benar-benar lepas dari obat, tapi obat tetap konsumsi di bawah pengawasan dokter, tapi ini juga bisa digunakan untuk menyempurnakan seperti itu. Jadi ini sebagai komplementer. Jadi posisinya seperti itu. Jangan sampai salah mispersepsi pakai Alfaspin, pakai Alfameta, kemudian obatnya dihentikan sama sekali. Enggak. Nah, bisa berbarengan pada saat misalnya kondisi seseorang itu dia kondisinya mulai membaik, maka biasanya dokter dia akan turunkan dosisnya. Karena mereka sangat paham bagaimana efek samping obat itu untuk jangka panjang, terutama untuk orang-orang yang senior, yang 60 tahun ke atas itu benar-benar fungsi jantung, fungsi hati, kemudian fungsi ginjal itu sudah mulai menurun. Sehingga itu harus benar-benar dalam kontrol dokter. Nah, pada saat misalnya orang tersebut konsumsi obat kemudian pakai gunakan Alfaspin Alfameta ini, kemudian kondisinya dia mereka membaik, nah kontrol ke dokternya dan bilang bahwa kondisi saya membaik. Nah, dia akan cek, dokter tersebut akan cek, dan beliau akan memberikan advice pada kita yang tepat, bagaimana misalnya obatnya dikurangin, dosisnya, atau mungkin dikurangin. Memang pada banyak kasus, ini banyak sekali orang yang betul-betul pada satu titik tertentu, obatnya lepas sama sekali. Dan ini sangat membantu sekali untuk orang-orang yang sakit untuk jangka panjang. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat satu lagi testimoni dari Ibu Irsa. Mungkin bisa langsung, Bu Irsa ada? Ada. Silakan Bu Irsa, bisa bicara Bu. Silakan Bu. Ya, thank you Pak Irma. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya akan sharingkan cerita saya dengan diabetes berawal dari bulan Januari. Saya jalan-jalan ke mall dan biasanya di sana itu kalau di mall itu ada yang nawarin cek kesehatan, cek gula darah. Karena saya udah lama banget enggak cek lab, kemudian saya mencoba untuk enggak. Tapi nggak tahu kenapa dari itu saya mau gitu untuk tes darah. Setelah tes darah, nah ini yang lucu. Dua-duanya terkejut, mbaknya juga terkejut, saya juga terkejut karena angka gula darahnya ini 340. Bapak Ibu sekalian, normalnya adalah 100, tapi saya bisa sampai di 340 sampai mbaknya ini. Sih enggak, enggak Bu. Enggak tuh saya enggak apa-apa tuh. Nah, pulang dari mall, kemudian saya cek lab dan saya langsung telepon ke kakak saya karena kakak saya juga dokter. Kemudian kakak saya menyarankan untuk ke dokter yang juga dokter ahli gizi.
Kemudian saya bawa hasil labnya dan saya tunjukkan dengan hasil HbA1c saya itu 11,9. Yang normalnya itu adalah 5,7 atau 5,6, tapi saya bisa mencapai untuk saya sendiri 11,9. Kemudian gula darah puasanya adalah 245. Ketika saya konsultasi dengan dokter ini mengatakan bahwa ibu luar biasa banget, hebat banget, kuat banget badannya. Segini nggak kenapa-napa. Dan ini mau ikut nggak cara yang baik untuk bebas dari diabetes? Mau dong. Nah, sekarang ibu tentuin. Ibu mau mati pakai cara apa? Mau buka dulu, mau stroke dulu, mau jantung dulu. Aduh, saya kaget banget dan rasanya itu nggak enak gitu. Saya ikuti penjelasannya karena beliau juga mengatakan bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa diabetes itu adalah mother of disease. Artinya kalau kita punya sakit diabetes, itu akan mudah sekali merambat ke penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Nah, kemudian disarankan oleh dokter, pertama adalah pola pikir untuk kesehatan dan hidup. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pola makan ini diganti dengan pola makan yang sehat dan gizi seimbang. Bukan merupakan penyempurnaan dari pasien yang sempurna. Dan ini juga merupakan hal baru untuk saya. Lalu juga diatur untuk olahraga rutin dengan puls yang harus di atas 115, 120. Lalu tidur juga diatur supaya tidak terlalu malam. Kemudian yang terbagusnya adalah meal plan. Jadi makan itu harus diatur. Bukan nanti, karena saya punya kebiasaan begitu, Bapak Ibu sekalian, karena saya juga kerja di kantor. Kalau makan siang, waktu makan siang, kenapa ya waktu sibuk dan seterusnya. Nah, ini mulai dengan pola pikir yang baru, kebiasaan yang baru, harus ada planning dalam 1 minggu itu makannya apa aja. Gitu. Nah, kemudian pulang dari itu saya mengganti pola makan saya punya kebiasaan yang baru. Jadi pagi saya harus sarapan karena dari dulu saya biasanya melakukan sarapan, ini saya harus sarapan. Saya pilih alpha meta. Jadi saya minum alpha meta untuk pagi hari 1,5 sendok, kemudian sebelum makan siang 1 sendok, sebelum makan malam. Saya lakukan terus-menerus karena saya juga tidak dapat resep obat dari dokter, hanya disarankan untuk yang seperti tadi itu. Lalu dokter ini mengatakan catat semua makanan yang masuk ke dalam mulutmu. Catat, nanti kalau kamu datang lagi konsultasi lagi bawa catatan itu dan tes setiap hari harus tes gula darah. Gitu. Jadi puasa dulu 12 jam. Jadi kalau makan terakhir jam 7 malam, kemudian nanti jam 7 pagi itu baru tes gula darah. Habis itu makan pagi, saya makan alpha meta, kemudian tes gula darah lagi dicatat dan begitu seterusnya. Sampai tanggal 21 Februari saya cek lagi dan hasilnya amazing banget. HbA1c HbA1c adalah angka gula darah rata-rata selama 3 bulan. Dari 11,9 jadi 9,9, jadi turun 2 poin. Dan itu saya mendapatkan ucapan selamat dari dokter, wah selamat, kamu keren. Kamu bisa turunin gula darahmu seperti itu, artinya pola makanmu sudah mulai teratur dan badanmu sudah mulai merespon dengan pola yang baru ini. Nah, dalam konsultasi pada dokter ini saya menanyakan, dok, kalau pagi saya tes gula darah, misalnya angkanya jadi 130. Tapi setelah saya sarapan, angka itu bisa jadi 110, bisa jadi 108, itu turun kira-kira 20 poin. Padahal dokter ini mengatakan bahwa gula darah 2 jam setelah makan pagi itu sampai dengan 140 itu masih oke. Tapi ini kok saya justru malah kebalikannya turun gitu. Beliau mengatakan, ya itu artinya tubuhmu itu metabolismenya sudah mulai membaik, organ sudah mulai jalan bagus dan sel-selmu itu sudah mulai ada pembaruan. Nah, saya ditargetkan untuk HbA1c saya di bulan yang ketiga harus 7 karena DM2 tipe 2 gula darahnya HbA1c-nya harus 7. Orang normal itu 5,6 5,7, tapi kalau orang diabetes tipe 2 itu harus 7.
Dan 3 bulan tersebut saya lulus 7. Nah, ketika konsultasi lagi, saya mengatakan pada dokter, dok, lumayan, ini sudah lumayan ya, lumayan, ini bagus banget ya, hasilmu ini bagus banget. Kamu sekarang targetnya adalah menurunkan sampai ke kondisi yang normal, artinya sampai dengan 5,7 gitu. Nah, sampai dengan hari ini saya tetap minum Alphameta 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemudian kemarin saya sudah cek lab dan hasilnya ini adalah bulan yang kelima menjelang bulan ke-6, hasil cek lab saya adalah 6,2. Jadi kurang dikit lagi sampai ke angka normal. Saya akan tetap lanjutkan pola makan yang baru, yang dengan kebiasaan yang baru dan juga minum Alphameta. Lalu efeknya karena tadi hasil lab saya itu bintangnya banyak dan dokter itu mengatakan nggak usah diurusi dulu yang lain-lain, beresin dulu gula darahmu. Kalau gula darahmu bagus, yang lain akan ikut. Dan benar banget Bapak Ibu sekalian, ketika di bulan ketiga itu kolesterol saya turun, triglyceridnya turun, kemudian rambut saya itu biasanya itu tipis kayak orang sakit gitu, dan bolak-balik saya dulunya nggak ngerti. Saya bolak-balik cari treatment di salon, kemudian ganti shampoo, saya pikir nggak cocok gitu. Ternyata itu adalah efek dari diabetes. Kemudian kaki saya kalau makan malam keluar bersama dengan keluarga, saya selalu bawa kayu putih karena yang lain nggak dikeroyok nyamuk, saya dikeroyok nyamuk, dan diabetes itu bekasnya itu kayak kaku-kaku gitu lah, nggak bagus lah kalau teman saya. Tapi pada waktu itu saya nggak tahu kalau itu adalah efek dari diabetes. Tapi sekarang semuanya jadi beres, semuanya jadi bagus, hasilnya juga bagus, saya juga merasa jauh lebih sehat. Setiap hari saya konsumsi Alphameta dan saya menyiapkan untuk selalu. Satu lagi saya juga menggunakan air dari Alphaspin karena saya mendapatkan referensi dari teman saya, ini bagus banget air dari Alphaspin ini. Hanya saja saya nggak sabar untuk setiap hari nyuling lewat Alphaspin ini. Dan karena saya tahu manfaat Alphaspin ini bagus, di rumah saya sekarang ini, saya pasang 16 Alphaspin. Bukannya kenapa Bapak Ibu sekalian, saya memang concern, akhirnya saya concern dengan kesehatan. Kenapa mesti harus investasi di mobil misalnya, punya mobil yang bagus gitu ya, tapi badan nggak sehat. Akhirnya saya investasikan ini dan selama jadi mobil semuanya tercover, energinya bagus, frekuensinya bagus, maka ada di dalam mobil ini juga makan saya. Jadi saya senang sekali saya bisa mulai dengan hidup yang sehat dan tanpa obat, kembali ke hidup yang alami. Sekian sharing dari saya. Aduh, luar biasa ya, Ibu Irsa ya, luar biasa, benar-benar sangat terbantu ya Bu ya dengan Alphaspin dan Alphameta ini. Betul. Oke, jadi kalau diperhatikan tadi bahwa dari testimonial yang tadi disampaikan itu benar-benar jadi bukti bahwa Alphaspin, Alphameta itu sangat membantu untuk orang-orang yang yang terkena diabetes tadi ya, terkena diabetes dengan berbagai komplikasinya. Jadi seperti itu, dan tadi ada catatan penting yang menurut saya kita harus benar-benar noted banget. Kenapa? Karena apalagi saat ini ya, kemarin lah ya, mungkin sekarang udah mulai PSBB, mulai ada sebagian lepas, ada sebagian diperpanjang gitu. Tapi diperhatikan bahwa kesehatan ini, investasi kesehatan ini adalah investasi. Jadi benar-benar istilahnya begini, apa sih yang lebih mahal daripada kesehatan? Kalau seseorang misalnya katakanlah dia punya apapun di seluruh dunia ini, tapi dia tidak punya kesehatan, rasanya dia tidak bisa nikmatin apapun. Jadi artinya benar-benar kesehatan ini, investasi kesehatan ini harus benar-benar kita perhatikan sekali. Karena dengan kita sehat, otomatis kita bisa banyak melakukan aktivitas yang sangat produktif, dan itu akan sangat-sangat membantu sekali untuk mengejar apa yang kita mau, apa yang kita bisa kerjakan, manfaat yang kita bisa berikan untuk orang lain. Oke, mungkin demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, saya akan kembalikan ke Ibu Rina. Silakan Ibu Rina.
Oke, Bu Rina, saya kembalikan. Oke, silakan Bu. Oh, sorry. Ya, mic-nya masih mute tadi. Terima kasih, Pak Rahmat. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, sharing-nya malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Sugeng dan Ibu Irza untuk sharing testimoninya. Fantastik ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, sebenarnya malam ini Bapak Ibu dengarkan 2 testimoni ya, tapi sudah begitu banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang terbantu dengan konsep natural health ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan berbagai testimoni lainnya tentang bagaimana berbagai tantangan kesehatan itu bisa pulih kembali secara alami dengan konsep natural health ini dengan mengakses di YouTube channel ya Bapak Ibu ya. Silahkan dicatat boleh di YouTube channel 3H Natural Health ya. Di situ Bapak Ibu bisa temukan berbagai sharing tentang berbagai tantangan kesehatan juga. So, sekali lagi 3H Natural Health ya. Silahkan di subscribe, jadi Bapak Ibu akan dapatkan update-nya juga, klik notifikasinya, dan juga jangan lupa like-nya ya. Kalau memang itu bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa di-sharingkan kepada lebih banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga membutuhkan di luar sana ya. Nah, acara ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya didukung oleh Beesworld Indonesia sebagai distributor produk-produk natural health sebagaimana yang tadi di-sharingkan oleh Pak Rahmat ya Bapak Ibu. Nah, menariknya Bapak Ibu mau good news nggak? Mau ya, malam hari ini very good news untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar ini ya. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan nih Bu yang masuk chat ke saya nih Bu. Boleh saya bahas mungkin sedikit ya Bu ya supaya atau mau dilanjutkan dulu atau saya nanti mungkin sekalian pasti nanti banyak, saya juga ada 1-2 yang saya juga tadi catat ya. Silakan Bu. Ya. Jadi ya terima kasih Pak Rahmat ya, saking antusiasnya ya. Jadi saya ingin infokan juga bahwa malam hari ini dengan Bapak Ibu hadir di webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan ya dalam rangka webinar ini Beesworld mengadakan satu promo yang luar biasa, memberikan promo kayaknya kita supaya promonya lebih kita simpan di akhir aja. Saya mungkin supaya saya mau jelasin dulu ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Teddy. Beliau bilang bahwa saya makan metformin 500 mg 2 kali sehari. Nah, metformin ini memang salah satu jenis obat yang digunakan untuk orang-orang diabetes. Ada metformin, ada glibenclamid, dan kelompok dengan berbagai merek ya. Ini adalah nama dagang, nama generik. Jadi obat itu ada nama generik, ada nama paten. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu Pak Teddy ini khususnya bagaimana caranya supaya bisa nggak makan metformin. Pertama adalah yang mesti dilakukan adalah mengubah pola hidup. Yang saya mau tekankan pada Bapak Ibu sekalian, termasuk ke diri saya sendiri. Jadi saya bukan ngomong ke orang lain juga, hanya ke orang lain ya, tapi juga saya bicara pada diri saya sendiri bahwa ternyata yang namanya sakit itu adalah hanya akibat aja sebetulnya. Akibat dari perbuatan kita sendiri sebetulnya. Bagaimana bahwa penyakit ini disebabkan karena kumulasi dari apa yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini, apalagi yang berhubungan dengan metabolismenya akan berjalan terus-menerus. Sehingga yang mesti dilakukan, banyak orang awam itu seringkali yang berpikir di benaknya mereka adalah shortcut. Minum obat langsung berhenti. Tapi pola hidupnya masih tetap sama. Maka kalau misalnya pola hidupnya tetap sama, maka walaupun dia akan sembuh sementara pakai obat misalnya kadar gula darahnya langsung stabil, langsung masuk di standar misalnya. Tadinya sangat tinggi kemudian masuk di angka yang normal, mungkin dia merasa enakan. Tapi kemudian dia konsumsi lagi gaya hidup makanan-makanan yang berlebihan. Makan sate lagi, makan nasinya banyak lagi, dan itu akan datang lagi. Nah, sehingga yang mesti dilakukan adalah bagaimana kita melakukan memperbaiki pola hidup tadi. Misalnya makannya lebih dikontrol, karbonnya lebih kontrol. Misalnya nasi misalnya dikurangin, nasinya mulai dikurangin, tapi juga nasinya dikurangin, kemudian tapi sayur dan buah lebih banyak. Sayur dan buah misalnya lebih banyak. Nah, pada saat dilakukan seperti itu, maka itu akan berefek signifikan pada yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini, kalau berhubungan dengan alfa meta ini bisa menjadi salah satu alternatif
untuk mengganti nasi. Jadi makan nasinya digantikan dengan alfa meta karena karbo yang ada di alfa meta ini berbeda dengan karbo yang ada dalam nasi. Kalau dalam nasi itu dia adalah beta glukosa, tapi dalam alfa meta itu dia alfa glukosa. Dia mudah diserap tubuh. Bahkan 30 detik dia langsung diserap oleh tubuh sehingga dia bisa membantu proses merubah energinya itu sangat cepat. Seperti itu. Jadi pertama yang dilakukan adalah pola hidup yang berubah, pola makannya berubah. Misalnya yang manis-manis otomatis gula pasir itu sangat cepat sekali. Gula pasir itu sangat cepat sekali membuat gula darah seseorang itu naik. Dan jangan salah, kalaupun misalnya orang itu konsumsi obat tapi juga tidak sesuai dengan anjuran dari dokter atau misalnya dari apotekernya, maka itu pun juga nggak bagus. Kenapa? Karena bisa jadi gula darahnya turun. Kalau diabetes itu kan kadar gula darahnya tinggi, itu hiperglikemik disebutnya, hiperglikemik. Hiper itu tinggi, glikemik itu kadar gulanya. Bisa jadi hipo. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada hiperglikemik sebenarnya bahayanya. Nah, sehingga yang semestinya adalah tetap ada dalam range yang standar sebetulnya. Dalam standar yang ditetapkan. Nah, sehingga yang dilakukan tadi misalnya dengan minum katakanlah misalnya kalau dalam hal ini minum living water. Nah, kalau untuk living water ini saya mempercayakan pada Alphaspin karena memang teknologi dari Jerman betul itu sesuatu yang sangat membantu sekali. Nah, kemudian berikutnya lagi makanan misalnya. Makanannya bisa menggunakan alpha meta tadi. Nah, kemudian juga sayur dan buah bisa menggunakan Vitomax. Nah, tapi satu yang saya bilang tadi, misalnya Bapak masih konsumsi metformin. Masih terus konsumsinya metforminnya masih. Kalau misalnya walaupun sudah menggunakan minum Alphaspin, kemudian minum alpha meta, kemudian minum Vitomax juga, kemudian metforminnya masih tetap dikonsumsi. Nah, tapi kontrol ke dokter. Pada saat kondisi tertentu biasanya orang merasa lebih baik. Nah, pada saat mulai merasa lebih baik, datanglah ke dokter untuk kontrol. Nah, pada saat kontrol itu biasanya dokter dia akan cek berapa sih kadar gula darahnya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai masuk ke normal, biasanya obatnya yang dimulai dihindarin, mulai dikurangin. Nah, pada saat dikurangin seperti itu, maka yang bersangkutan obatnya bisa pelan-pelan lepas. Tapi ingat harus kontrol dengan dokter dan cek gula. Sekarang sebenarnya cek gula darah juga mudah ya, bisa dilakukan sendiri sebetulnya. Kalau misalnya udah terbiasa lakukan itu bisa tes sendiri sehingga kita bisa kontrol. Intinya adalah lebih dikontrol seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang datang ke saya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan apakah alpha meta ada efek samping ya? Nah, ini sebenarnya nggak ada efek samping karena alpha meta ini sebenarnya makanan sel. Jadi itu adalah makanan alaminya sel. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu sebenarnya, jadi ini cerita dari yang menjelaskan tentang alpha meta ini. Nah, ada cerita seperti ini. Jadi para ahli ngumpul, mereka ngumpul, ahli biokimia, ahli kimia, dokter, ahli farmasi dan sebagainya ngumpul. Kemudian mereka diskusi. Sebenarnya apa sih makanan yang khas untuk manusia itu apa? Nah, mereka bilang seperti ini. Apakah kalau misalnya harimau itu bisa nggak dikasih rumput? Jawabannya nggak bisa. Karena harimau itu didesain dari mulai gigi, kemudian sistem enzimatiknya dan sebagainya, itu didesain untuk makan daging. Kemudian kuda bisa nggak dikasih makan daging? Jawabannya nggak bisa, dia makannya rumput karena memang didesain untuk itu. Nah, pertanyaannya, makanan spesifik untuk manusia, memang manusia bisa semua makan, tapi asalnya ada makanan yang spesifik untuk dimakan oleh manusia. Apa itu? Alpha PSP, alpha polisakarida peptida. Di mana kandungan utama alpha PSP ini terutama ada dalam beras, dalam beras. Nah, ini salah satunya adalah alpha meta. Orang-orang zaman dulu sebetulnya mereka konsumsi ini sebenarnya. Jadi mereka konsumsi alpha meta ini, konsumsi alpha PSP ini, dan mereka itu mengkonsumsi beras ini dalam kondisi yang sehat. Maksudnya mereka nggak pakai herbisida, nggak pakai pestisida, nggak pakai chemical yang berbahaya buat tubuh. Jadi benar-benar organik, benar-benar alami. Tapi masalahnya kalau sekarang itu jarang sekali yang menggunakan seperti itu. Kecuali sebagian orang sudah mulai masuk ke makanan-makanan organik gitu, seperti itu. Jadi alpha meta ini bisa jadi alternatif. Jadi kembali ke jawab pertanyaan Pak Teddy tadi, ini sangat mungkin, tapi tetap harus ada di bawah kontrol dari dokter. Oke. Demikian. Oke, silakan dilanjutkan.
Saya kembalikan ke Bu Rina, itu masih di mute kayaknya, Bu Rina. Oke. Ya, Pak Rahmat, thank you untuk penjelasannya ya. Ada beberapa juga yang masuk di sini, saya coba bacakan ya kalau misalnya memang sudah terjawab. Sebentar ya, wah ini mesti ngelihat kacamata. Oke, jadi tadi bicara dari Mbak Novi, apakah AM alfa meta itu ada efek samping? Tadi sudah dijawab ya, tidak ada. Kemudian menggantikan nasi, ya, menggantikan nasi membantu proses metabolisme seperti itu, Pak. Ya. Khususnya untuk penderita diabetes, ini sangat membantu. Untuk penderita diabetes itu sangat membantu, karena mereka karbonya itu memang harus dikontrol sekali, seperti itu. Oke, nah, kemudian tadi ada satu lagi, bahwa boleh nggak pemanisnya diganti dengan madu. Madu memang agak berbeda dengan gula. Dengan gula itu agak berbeda. Ini relatif lebih bagus, tapi sebetulnya nanti ada namanya istilah indeks glikemi. Nah, kalau misalnya gula-gula yang menyebabkan, misalnya karbohidrat itu, dia menyebabkan karbohidrat dari nasi, maksud saya, dia indeks glikeminya tinggi. Kalau indeks glikeminya tinggi, maka dia akan, pada saat orang itu konsumsi gula, dia langsung gula darahnya naik. Tetapi kalau misalnya yang indeks glikeminya rendah, maka kadar gulanya itu dia naiknya akan lebih lambat. Contoh misalnya beras merah seperti itu sangat membantu. Nah, alfa meta ini adalah sebenarnya beras organik seperti itu, sejenis itu. Jadi dia sangat membantu secara indeks glikemi itu sangat rendah, sehingga dia akan menaikkan kadar gula dalam darah pun juga dalam waktu yang lama. Oke, mungkin itu aja, Bu Rina. Kayaknya saya kembalikan ke Bu Rina. Oke, ya, terima kasih, dan terima kasih juga yang sudah partisipasi bertanya. Jadi kembali lagi ya, tadi saya lanjut ya nih, Pak Rahmat ya. Jadi selain informasi yang bermanfaat ini, dari Bisworld sendiri memberikan Bapak Ibu promo khusus kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini lewat webinar ini ya. Jadi memberikan promo ekstra bonus produk, dan luar biasanya adalah mencapai hingga 35% dari nilai belanja. Nah, mengenai detail harga maupun promo paketnya seperti apa, silahkan Bapak Ibu, teman-teman semua kembali kepada reseller Bisworld ya, atau kepada siapapun yang memberikan link webinar ini kepada Bapak Ibu. So, segera ambil kesempatan yang luar biasa dari promo webinar ini ya Bapak Ibu ya. Dan juga bagi yang nanti ingin lanjut bertanya, silahkan bertanya juga, mungkin bisa dibantu oleh resellernya ya. Oke, sekian dari saya untuk webinar malam hari ini, dan selamat memanfaatkan ya, sehat selalu bersama Happy, Healthy, Harmony, Natural Health Concept. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.